Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Sindo Prime dan kami masih bersama narasumber membahas terkait dengan anggaran makan siang dan juga susu gratis yang dicanangkan oleh pasangan Prabowo Gibran. Kami masih bersama dengan juru bicara Timnas Amin, Tata Ujiati yang berada di studio malam hari ini. Kemudian lewat sambungan Zoom ada Bang Herzaki Mahendra dari tim TKN, maksud kami Prabowo Gibran 02, kemudian juga dari TPN Ganjar Mahfud 03 ada Mas Tama S. Alangkun, serta ekonom Mas Muhammad Faisal. Oke, saya ke Mbak Tata, terutama tadi ketika Bang Herzaki menyinggung ini kan sebenarnya salah satu yang dikritik oleh pasangan nomor urut 01, tapi ternyata Pak Anies sendiri sudah mencanangkan makan siang gratis. Tapi bedanya apa? Komparasinya apa? Terutama kalau misalnya kita bandingkan dengan rencana 02. Ya. Seperti tadi saya bilang, bansos, makan siang gratis, itu seperti obat. Itu bagus, bermanfaat, tapi jika diberikan kepada orang yang tepat. Sakit. Dan orang yang tepat itu, untuk dalam kasus makan siang gratis, itu adalah orang yang miskin, gitu. Kalau sehingga kalau misalnya, ini sasarannya kelihatannya lebih banyak ya. Nah, sehingga tadi dengan adanya ruang fiskal yang terbatas, ini jadi tidak mungkin. Tidak mungkin itu artinya satu, janjinya bisa jadi tidak terlaksana, ya kan? Kemudian yang kedua, bisa jadi untuk memenuhi janji ini mengambil ruang fiskal yang lain. Dan ini yang kita takutkan. Karena jika orang sehat kemudian dikasih obat kan jadi sakit. Sama seperti halnya ketika orang-orang yang sebetulnya tidak membutuhkan makan siang gratis, ya, tetapi kemudian dikasih makan siang gratis. Akibatnya mereka akan jadi tergantung dan kemudian jadi malas berusaha, kan ini jadi jelek ya. Nah, oleh karena itu kita kalau di Timnas Amin itu ingin memberikan tetap ya suntikan-suntikan seperti itu, tetapi difokuskan. Misalnya di Posyandu ada makan gratis untuk anak-anak balita dan juga untuk ibu hamil. Yang notabene saat itu sudah menunjukkan gejala untuk stunting. Ya, exactly. Iya, itu jadi mereka pencegahan stunting itu kan sebenarnya memang mulai dari kandungan dan sampai dia usia balita, kan gitu. Kalau anak-anak sekolah kan enggak, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua juga diberikan kesempatan sebenarnya bagi anak-anak ini untuk lebih banyak mendapatkan sekolah yang murah dan berkualitas dan gratis untuk yang miskin, gitu ya. Dengan cara seperti ini, ya, malahan kemudian anak-anak ini diberi kesempatan agar mereka itu bisa lebih mandiri, lebih tidak tergantung, lebih punya skill untuk akhirnya kemudian mereka bisa menolong diri sendiri, gitu. Jadi itu lebih fokusnya ke situ. Artinya kita juga punya program untuk pemberian makanan sehat bergizi ya, tetapi dengan sasaran yang lebih tepat. Dan kemudian yang kedua tidak mengganggu kebijakan anggaran untuk hal-hal yang penting seperti pendidikan, kesehatan, kemudian pembukaan lapangan usaha ya, kemudian infrastruktur ya. Kita juga kan Pak Anies ingin membangun kota-kota setara Jakarta, itu juga membutuhkan banyak sekali anggaran tentu saja gitu. Jadi tetap kritik kami adalah bahwa apabila anggaran ini ya, apabila program ini hanya dimaksudkan untuk kepentingan populisme, bukan untuk kepentingan yang tepat, maka ini akan justru berbahaya sebenarnya akibatnya gitu. Untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Terutama kalau misalnya kita bicara mengenai target 2029. Iya, betul. Sehingga kita kan ingin agar anak-anak itu bisa lebih mandiri ya. Sehingga kita menginginkan agar anggaran yang 1 triliun per hari itu sebaiknya bisa dipakai untuk kepentingan-kepentingan lain yang jauh lebih penting. Begitu. Kalau concern Mas Tama sendiri bagaimana? Ya, tentu saja Fani, kalau bicara soal concern, kita punya program misalnya 1 desa 1 puskesmas atau puskesmas pembantu, yang nantinya ini akan melayani banyak hal, soal kesehatan dan lain-lain, termasuk soal penanganan stunting nanti. Karena kita juga butuh kerjasama, kita butuh orang-orang yang punya concern di isu itu, dan kita juga ada posyandu keliling, yang kemudian ini orang-orangnya akan berkeliling, kemudian kita lihat di mana problemnya, di mana masalahnya, apa karena hanya soal gizi, apakah ada masalah lainnya.
Nah, tentu saja kita akan lihat ke sana. Dan kemudian soal pendidikannya tentu saja kita ada program misalnya satu warga miskin, satu sarjana. Jadi kalaupun kita akan mengerjakan program tersebut, itu akan sangat visible melihat dari anggaran yang ada. Misalnya kita punya anggaran APBN atau rencana APBN atau rencana belanja targetnya sekitar 3.100 sekian triliun. Nah, itu kita sudah lihat, sudah bisa kita cek dari mana anggaran-anggaran tersebut, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dikurang. Jadi dia sangat visible dan mungkin perlu dikerjakan. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, kita akan punya lagi beban 1 triliun satu hari, yang kemudian dalam setahun akan ada 300-an triliun lebih, apakah kemudian kita akan mengotak-ngatik dari yang ada, yang dari 3.000 triliun atau 2.000 triliun sekian? Ataukah kita harus menambah misalnya utang luar negeri? Kan saat ini kalau saya nggak salah itu sampai 6 ribuan triliun ya utang luar negeri kita. 8.000 kemudian Mas. Untuk sorry berapa Mas? 8.000 triliun. Oke, 8.000 triliun. Apakah untuk bisa memenuhi target 1 triliun satu hari itu kita akan menambah lagi yang 8 triliun? Nah, tentu saja pokok pertanyaannya terletak di sana. Jadi kalau kemudian kita bicara program, tentu akan kita lihat seberapa program tersebut visible untuk dikerjakan atau tidak. Mungkin demikian, Fani. Oke. Mas Faisal sendiri bagaimana? Ya, oke. Ada 3 poin ya. Tapi yang pertama sudah disebutkan juga oleh Mbak Tata, itu jadi antara yang dikerjakan oleh DKI Jakarta, saya melihatnya tidak sama tadi dengan program yang dijanjikan untuk nasional. Karena beda sasarannya? satu, masalahnya sasarannya beda. Jadi pertanyaannya apakah yang janji makan siang gratis tadi, yang skala nasional itu juga akan menyasar pada misalnya kampung kumuh, misalnya seperti yang dilakukan di Jakarta gitu. Saya rasa tidak itu ya, semuanya. Walaupun bukan sekolah swasta misalnya, tapi sekolah negeri semua gitu. Yang kedua, masalah kemampuan fiskal yang berbeda. Oke, tapi itu sudah disampaikan juga oleh Mbak Tata, saya nggak akan ulangi lagi. Cuma walaupun saya juga ada beberapa kritik tuh Mbak Tata terkait sama 40 kota yang disampaikan tadi gitu ya, 40 kota metropolitan. Oke, yang kedua, tapi itu di luar konteks ini. Oke, yang kedua adalah concern terhadap masalah implementasi ya. Jadi kalau ingin menjalankan tadi program makan siang untuk mengatasi stunting, jangan lupa juga bagaimana nanti implementasi di kelemahan yang sudah belajar dari yang sudah diimplementasikan pada saat sekarang, program stunting ya. Jadi programnya besar, anggarannya besar, banyak digunakan akhirnya untuk yang non bahan pangannya sendiri. Jadi untuk sosialisasi, untuk honor gaji, begitu tuh lebih besar. Nah yang pangannya sendiri yang untuk mengatasi stuntingnya itu ya walaupun ada tapi ya tidak terlalu signifikan sebetulnya. Jadi jangan sampai malah terulang ya. Itu dalam hal implementasi. Lalu yang poin ketiga, nanti kaitannya dengan anggaran tadi. Ya tadi dikatakan memang tidak akan menaikkan tax ratio katanya ya. Nah tapi menaikkan tax ratio itu penting tuh, terlepas dari ada makan siang atau tidak ya, makan siang gratis atau tidak, karena tax ratio kita itu memang rendah ya. Jadi kayak saya setuju tax ratio kita memang harus ditingkatkan. Nah tapi kaitannya dengan konteks ini adalah, nah kalau tadi dikatakan bahwa pelaksanaannya itu tidak akan mengambil anggaran dari yang program sudah ada, PKH, BPJS ya, ini kan berarti ada tambahan anggaran ya, khusus untuk ini. Ya, jadi kalau ada tambahan anggaran, baik itu lewat sebagian APBN, katakanlah sebagian lewat APBD, nah ini kan berarti ada beban baru. Kalau tidak, maka alternatif kedua, yaitu menambah income, revenue, pendapatan. Itu tadi konteksnya adalah tax ratio. Ya berarti adalah penerimaan dari pajak harus ditingkatkan untuk bisa membiayai tambahan tadi program ini gitu. Tax ratio berarti harus naik, itu koneksinya, itu hubungannya. Kalaupun dua ini tidak, berarti pilihan yang ketiga itu yang disebut sama Mas Tama, yaitu berarti defisitnya ditambah, utang itu berarti nambah lagi gitu. Dan ini tentu saja menjadi concern besar karena sejak pandemi utang kita ada akselerasi sampai sekarang di atas 8.000 triliun dan justru sekarang Kementerian Keuangan sudah menjaga supaya utang itu tidak bertambah dengan menjaga keseimbangan primer, defisitnya di bawah 3% gitu. Jadi jangan sampai juga nanti untuk menjalankan janji-janji pemimpin yang baru ini malah membebani lagi APBN dengan
tambahan utang dan defisit APBN. Begitu. Oke, gitu, baik. Mungkin terakhir Mas Herzaki, tapi kita cuma punya 2 menit maksimal. Oke. Ini mungkin Ya, makasih, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Gibran dalam debat kemarin, apakah penerimaan pajak atau ya pajaknya yang ditambah yang paling viabel saat ini? Ya, begini Mbak. Ada beda ya, bukan tax ratio tapi rasio penerimaan negara yang kami akan tingkatkan hingga 23%. Nah ini ada nih di dalam target utama program Prabowo dan Gibran yang kami sudah submit ke KPU maupun juga kami sebar ke publik. Nah ini kami tegaskan kembali, rasio penerimaan negara terhadap PDB sebesar 23%. Nah tapi konteks yang lain nanti kita akan bahas di momentum lain secara detail. Yang kedua, terkait dengan masalah sumber dana, ada revisi satu pasal dari satu aturan yang bisa menambah penerimaan negara hingga ratusan triliun. Tapi bukan di momentum ini kita sampaikan nanti. Lalu ada dana dari kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Tapi sebagai penutup dari saya senang sekali. Makasih Mbak Tata masukannya, Ibu Tata, lalu Mas Tama masukannya juga. Ya, tapi ada juga Mas Faisal. Saya hanya minta tolong Bu Tata, Mas Tama, bolehlah sekali-kali main ke websitenya School Meals Coalition. Yang kedua, bolehlah sekali-sekali main ke websitenya World Food Program. Jadi benar-benar bisa memahami sebelum mengkritisi sana sini, ternyata semua sudah bisa terjawab tuh. Kalau misalnya rajin membaca website School Meals Coalition maupun World Food Program. Tapi kami terbuka, ayo kapan-kapan kita ngobrol, kita ngopi bareng, kita diskusi lebih detail. Program ini akan sangat bermanfaat untuk 82 juta penduduk Indonesia, terutama yang terkena stunting maupun yang menengah ke bawah. Terima kasih. Oke, Bang Herzaki, Mas Tama, dan juga Mbak Tata, serta Mas Faisal, mohon maaf karena durasinya sudah terbatas atau sudah habis saat ini. Kita terpaksa sudahi dulu dialog kita malam hari ini. Semoga ya tadi segala masukan atau segala penjelasan terkait dengan program-program baik dari 01, 02 maupun juga 03 ini ya memang harus kita sempurnakan sama-sama, terutama kalau kita bicara mengenai urgensinya bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih sebelumnya atas waktunya di hari libur ini, Mbak Tata, Bang Herzaki, Mas Tama, dan juga Mas Faisal. Salam sehat selalu, kita ketemu lagi dalam kesempatan ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.